Halo Sobat Daya, ketemu lagi di modul pelatihan online daya.id. Sobat Daya pastinya senang banget ya bermedia sosial dan membagikan berbagai macam hal. Nah, tapi Sobat Daya pernah tahu nggak atau pernah merasa nggak mungkin aja Sobat Daya itu oversharing di media sosial? Nah, apa sih oversharing di media sosial? Dan bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan pembatasan digital agar tidak terjadi yang namanya oversharing di media sosial? Nah, untuk itu, yuk kita simak penuturannya Mbak Mufidah. Mbak Fida, pada saat kita mau share sesuatu di media sosial, kadang tuh kita suka ngerasa takut bahwa hal yang mau kita share itu bisa menjadi suatu oversharing. Nah, sebetulnya apa sih yang dianggap sebagai oversharing itu, Mbak? Ya, ini fenomena yang sehari-hari sekali ya, dan kita perlu berhati-hati sih memang ya ketika sharing sesuatu di media sosial. Oversharing di media sosial itu adalah ketika kita membagikan terlalu banyak informasi yang bersifat pribadi, informasi yang berkaitan dengan emosional tertentu, atau informasi yang sifatnya sensitif. Itu di platform online. Ini perlu berhati-hati karena dampaknya bisa buat kita di masa sekarang maupun di masa mendatang ke depannya gitu ya. Biasanya ada 5 jenis informasi yang kita perlu lebih berhati-hati nih. Yang pertama, informasi yang terlalu mendetail. Lalu yang kedua, informasi yang berkaitan dengan data pribadi kita. Lalu informasi yang berkaitan dengan data keluarga atau orang-orang terdekat. Lalu juga yang keempat, biasanya informasi yang berkaitan dengan pengalaman kita sebelumnya, terutama pengalaman traumatis. Nah, yang terakhir ini nih ya, yang juga harus hati-hati adalah informasi atau keluhan-keluhan tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Gitu. Nah, 5 hal ini kita perlu lebih berhati-hati dan lebih menyaring siapa audiens yang mendengarkan atau melihat cerita kita. Oh gitu ya Mbak. Jadi apa aja nih tanda-tandanya kalau semisalnya kita sudah melakukan oversharing di media sosial? Ya, ada 6 ciri bahwa kita sudah mulai oversharing nih atau berlebihan dalam membagikan informasi di media sosial ya. Jadi yang pertama, kalau kita sudah mulai membagikan terkait dengan masalah. Masalah ini baik masalah tentang diri kita maupun tentang orang lain. Ini tetap perlu berhati-hati. Karena lagi-lagi kita tidak tahu siapa yang akan bisa menjaga dengan baik informasi masalah tersebut, maupun siapa yang akan bisa membagikan atau memberikan komentar dan efek negatif pada diri kita nih. Baik ini masalah mulai dari ketika berkonflik dengan orang lain, pertengkaran kita dengan orang lain, atau mungkin masalah terkait keuangan, sampai dengan masalah terkait fisik, kesehatan fisik ya, ataupun kesehatan mental kita, tetap perlu ada batasannya. Yang kedua, kita sudah mulai oversharing kalau kita sudah mulai membagikan informasi yang krusial mengenai data pribadi kita nih. Misalnya nomor identitas tertentu, lalu data anak-anak, status kesehatan kita ataupun status kesehatan keluarga, atau alamat rumah kita atau rumah keluarga tertentu, dan juga ini nih, lokasi kita saat ini. Atau ini kadang yang kita luput ya biasanya. Ini sudah mulai perlu berhati-hati ya kalau membagikan data seperti ini. Yang ketiga ini berkaitan dengan orang lain nih. Kalau tadi mungkin yang pertama dan kedua terkait masalah kita atau data kita ya. Nah, yang ketiga ini kalau kita oversharing, biasanya itu sudah mulai melewati batas-batas privasi orang lain. Itu apakah mungkin membagikan foto orang lain atau cerita orang lain atau mungkin masalah orang lain ya, privasinya yang kita langgar tanpa izin dari orang tersebut. Izin di sini nih menjadi penting yang membedakan oversharing dan tidak. Yang keempat, kalau kita tadi lihat yang nomor 1 sampai nomor 3 adalah berkaitan dengan informasi atau data yang dibagikan. Nah, sebetulnya ada ciri lain nih dari oversharing, yaitu dari dalam diri kitanya sendiri adalah ketika kita mulai membagikan sesuatu tanpa berpikir panjang, tanpa memikirkan konsekuensi atau efek-efek bagi diri maupun orang sekitar.
Ketika kita buru-buru, hanya cepat saja yang penting gitu ya, tidak pelan-pelan. Nah, itu di situ kita menjadi rawan untuk oversharing. Jadi berhati-hati kalau sudah mulai membagikan sesuatu tanpa berpikir panjang, di situ mungkin sudah mulai masuk oversharing. Yang kelima, dari dalam diri kita juga nih, ketika kita sudah mulai menjadikan media sosial, terutama validasi dari orang lain nih sebagai tolak ukur dari keberhargaan diri kita. Jadi kita sudah mulai bergantung nih sama media sosial, itu bisa jadi ciri dari oversharing juga. Kita mulai bergantung pada likes, komen, respon, atau reaksi dari orang lain ini sangat penting. Bahkan sampai bisa mempengaruhi mood atau emosi kita di hari tersebut. Itu mungkin sudah oversharing juga tuh jadinya. Yang keenam, ketika kita posting sesuatu di media sosial, mungkin setelahnya ada perasaan lega, tapi yang juga lebih banyak muncul adalah perasaan cemas, khawatir, atau emosi-emosi negatif tertentu nih malah jadi muncul. Kita malah jadi overthinking, ataupun malah jadi tidak nyaman tertentu. Nah, bisa jadi mungkin ada batasan pribadi kita yang juga sudah dilanggar nih, sehingga mungkin itu sudah bisa masuk dalam ciri oversharing. Nah, dari keenam ciri-ciri tadi, mudah-mudahan bisa menjadi ajang untuk kita melakukan refleksi diri ya. Bukan untuk menjadi momen panik atau khawatir berlebih tentunya, tapi supaya menjadi lebih berhati-hati dalam membagikan informasi, terutama terkait diri dan orang sekitar di media sosial. Nah, tadi kita sudah sama-sama simak tanda-tanda oversharing di media sosial. Kalau misalnya Sobat Daya penasaran bagaimana ya cara untuk mengelola diri kita ataupun tips-tips untuk mempunyai batasan di media sosial seperti apa, yuk kita simak aja video part 2-nya. Selain itu, Sobat Daya kalau misalnya ada pertanyaan lain terutama seputar kesehatan mental, Sobat Daya langsung aja nih bisa gunakan fitur tanya ahli. Bisa di website daya.id, bisa langsung cari namaku ya di sini nih ya. Jadi yuk langsung aja ke website daya.id.